Logical fallacy. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu tentang teori ini, teori logical fallacy. Jadi mungkin semua kita pastinya sudah tahu bahwa satu hal yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah akalnya, di mana akal dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia agar kehidupan manusia lebih teratur. Akan tetapi dalam memanfaatkan kemampuan berpikirnya, itu manusia sering sekali salah dalam berpikir atau berlogika, sehingga manusia harus mau dan mampu berpikir. Salah satunya dengan mempelajari bagaimana logika bekerja secara baik dan benar, agar tidak menghasilkan output yang buruk dikarenakan kekeliruan dalam berpikir dan logika yang cacat, atau yang sering dikenal dengan istilah logical fallacy. Nyatanya memang manusia itu yang mengaku berpikir, bisa berpikir, ternyata tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Nah, logical fallacy biasanya itu terjadi akibat tidak disiplin seseorang dalam mengolah pemikirannya, baik secara sadar ataupun tidak sadar gitu. Dan logical fallacy ini bisa kita lihat melalui ungkapan-ungkapan atau tindakan-tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, yang mungkin dia merasanya benar dan baik-baik saja, tetapi justru sebenarnya itu mengandung kesalahan yang mendasar, terutama dalam proses penalarannya. Dan terkadang logical fallacy juga dimanfaatkan sebagian orang sebagai senjata yang manipulatif. Misalkan ketika orang memang berniat culas atau ngotot mengungguli lawan bicaranya. Ya, meskipun begitu, logical fallacy lebih sering terjadi secara natural, baik oleh pelaku atau korban dari kecacatan logika tersebut. Itu. Contohnya apa? Salah satu contoh logical fallacy dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan seperti ini. Misalkan ada seorang yang jomblo menasehati temennya yang lagi pacaran. Bro, kamu jangan terlalu posesif lah sama cewek kamu. Kasian, dia juga kan butuh ruang untuk sendiri kali, misalkan. Kemudian dengan juteknya, temennya itu bilang, halah, kamu jomblo aja sok-sokan nasehatin saya yang pacaran. Jelas-jelas cewek saya itu harus digituin agar nggak macem-macem, misalkan seperti itu. Nah, contoh percakapan tadi itu bisa dikategorikan sebagai logical fallacy. Kenapa? Karena seharusnya cowok tadi yang dinasehati itu tidak menyerang kepribadian dari temennya yang jomblo itu. Dia harusnya itu yang mulai melanjutkan pembahasannya mengenai posesif dalam hubungan itu baik atau tidak. Ini mah melenceng dari tema tentang posesif, kemudian menyerang pribadi orang tersebut. Itu masuk dalam kategori, salah satu kategori logical fallacy. Karena apa? Bisa jadi saran dari temennya yang jomblo itu justru malah ampuh kalau misalkan dilakukan sama temennya itu tentang konsep posesif itu. Jadi istilah fallacy itu sebenarnya diambil dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang berarti deception. Atau deception itu dalam bahasa Indonesia itu artinya tipu muslihat atau penipuan. Yang dengan kata lain, argumen yang dilontarkan oleh seseorang itu tidak dibuktikan kebenarannya dan berpotensi menipu orang lain gitu. Nah, tanpa disadari, mungkin dalam sehari-hari kita hampir atau bahkan pernah terjebak dalam orang yang menerapkan logical fallacy atau sesat pikir ini. Makanya tidak heran penipuan itu marak di Indonesia karena memang masih banyak masyarakat yang mudah ditipu dan tidak memahami tentang logical fallacy ini, cacat berpikir. Mereka sama-sama punya pikiran, tetapi kenapa sampai tertipu? Entah oleh teman sendiri, entah oleh circle-nya, entah oleh orang asing. Karena ya tadi, tidak memperhatikan tentang logical fallacy, kesesatan dalam berpikir ini. Logical fallacy itu sebenarnya banyak ya macamnya, sekitar ada 24 gitu. Tapi kayaknya nggak cukup ini dibahas. Mungkin saya akan membahas separohnya ya. Yang pertama itu ada namanya ad hominem. Ad hominem itu apa? Nah, ad hominem itu adalah salah satu logical fallacy yang tadi dicontohkan tadi. Ini masuk kategori sebagai jenis ad hominem. Jadi ad hominem itu merupakan sesat pikir di mana
saat dua belah pihak sedang melontarkan argumen, satu pihak yang lain itu akan membahas kepribadian orang tersebut. Jadi keluar dari tema pembahasannya. Yang lagi dibahas itu tentang tadi hubungan yang posesif, sifat posesif. Kemudian yang dibahas bukan posesif lagi, tetapi kepribadian jomblonya itu. Itu namanya ad hominem. Jadi ini sering banget terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ketika kita memberi nasihat kepada orang, kita memberi masukan kepada orang, orang tersebut bukannya membahas tentang isi masukannya, tetapi justru malah menyerang personal orang yang memberikan nasihat. Padahal kan Nabi Muhammad itu mengajarkan kita bahwa kita ketika mendengar nasihat jangan lihat orangnya, tetapi lihat apa yang dikatakannya. Ungdur ila makor, wala tangdur ila mangkol. Kan seperti itu. Nah, ini namanya ad hominem. Yang kedua ada hasty generalization atau overgeneralization. Jadi, pernah nggak teman-teman itu mendengar kata, alah semua cowok itu brengsek gitu? Pasti sering kan? Ya, kalimat tersebut biasanya diucapkan oleh cewek yang habis disakiti oleh cowok gitu. Nah, secara nggak langsung, ini merupakan salah satu bentuk logical fallacy. Loh, kenapa? Ya karena cewek tersebut mencoba untuk mengeneralisasikan kalau semua cowok itu brengsek. Dengan kata lain, istilah tersebut itu ya dinamakan dengan hasty generalization atau over generalization. Padahal mungkin ya cewek itu baru kenal 2-3 cowok. Nah, bukan berarti 2 atau 3 cowok yang dia kenal itu mewakili seluruh cowok yang ada di muka bumi ini. Gitu. Nah, jadi kalau ada perkataan semua cowok itu sama, itu logical fallacy itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya straw man. Straw man ini adalah jenis logical fallacy yang menggambarkan suatu keadaan di mana saat dua pihak sedang berbicara, pihak yang lainnya itu menyimpulkan argumen secara langsung yang menimbulkan kesalahpahaman. Gampangnya gini, contohnya, misalkan ini juga sering nih terjadi di lingkungan kita. Misal ada lomba debat di antara sekolah misalkan tentang temanya itu pemerintahan gitu. Nah, pihak pertama itu mengeluarkan argumen bahwa infrastruktur yang berlebihan di negara itu tidak baik karena bisa merusak alam dan hutan di negara kita misalkan. Kemudian pihak yang kedua langsung menyimpulkan kalau pihak pertama itu tidak suka dengan pemerintah sekarang gitu. Padahal kan pihak kedua itu bisa berdiskusi mengenai infrastruktur, garis bawah itu infrastruktur di negeri ini, bukan mengklaim sesuatu yang belum tentu benar gitu. Nah, ini disebut namanya sesat pikir straw man. Jadi mengambil kesimpulan secara sepihak, secara terburu-buru. Orang yang dibahas infrastruktur langsung dijudge bahwa pihak pertama ini tidak suka dengan pemerintah sekarang. Itu sering banget kan kita mengkritik satu aspek kemudian kita dituduh anti pemerintah misalkan. Itu juga masuk ke logical fallacy, namanya straw man. Yang keempat itu ada namanya post hoc. Post hoc itu merupakan sebuah argumen di mana seseorang itu melebihkan sesuatu yang terlalu mempercayai sesuatu itu. Pasti sering kan, misalnya kayak gini, ada argumen mengenai mayat yang dilangkai kucing hitam itu akan bangkit lagi gitu. Atau ada orang kejatuhan cicak itu pasti akan mengalami mara bahaya gitu. Itu kan masuknya ke mitos. Kita kan lagi bahas tentang logika, jadi mitos tidak akan masuk ke sini. Makanya yang mitos-mitos seperti tadi itu, mayat yang dilangkahi oleh kucing akan hidup lagi, itu masuk ke dalam kategori logical fallacy. Kemudian yang kelima itu ada circular reasoning. Apa itu? Jadi gini, yang kelima ini, pernah nggak sih teman-teman itu mendengarkan argumen seseorang yang terus berputar-putar tanpa ada bukti yang kuat gitu? Kalaupun pernah, ya bisa dibilang orang tersebut sebenarnya sedang melakukan praktek logical fallacy jenis circular reasoning. Misalnya seperti ini, ada seorang ateis nanya ke temannya yang beragama. Ateis itu bilang, saya itu nggak percaya ada Tuhan, mana buktinya kalau Tuhan itu ada gitu. Kemudian temannya yang beragama itu malah, Tuhan itu ada, karena ada di dalam kitab suci gitu. Terus nanya lagi, ya mana buktinya? Ya ada di dalam kitab suci. Jadi muter-muter situ aja.
Ya, apa temennya yang beragama ini tidak mampu membuktikan jawaban ke ateis itu, tapi berputar-putar ngomongin kitab suci, tidak memberikan alternatif jawaban yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi muter-muter saja. Itu juga namanya logical fallacy. Yang keenam ada namanya burden of proof. Burden of proof ini jenis sesat pikir dengan suatu keadaan di mana pihak pertama ini yang telah mengeluarkan argumen ini menentang kepada pihak kedua untuk memberikan bukti kalau argumennya itu tidak valid. Jadi gini, ini juga sering nih terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Misalkan ada orang yang mengucapkan kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa argumen saya itu salah, ya berarti argumen saya benar gitu. Jadi seolah-olah kebenaran itu hanya berada di mereka kedua belah pihak antara mereka berdua gitu. Ketika lawannya tidak bisa membuktikan bahwa argumen pihak pertama ini salah, maka ya berarti pihak pertama ini argumennya benar gitu. Padahal kan kebenaran itu tidak ada di dalam kedua belah pihak itu. Bisa jadi ketika temannya ini tidak bisa mencari kesalahan argumen pihak pertama, bisa jadi orang di luar sana bisa membuktikannya gitu. Kesalahan dari argumen pihak pertama. Itu juga masuk dalam logical fallacy. Yang ketujuh itu ada begging the question. Nah, jenis ini adalah fallacy yang konklusinya itu merupakan suatu argumentasi yang telah dinyatakan atau diasumsikan terlebih dahulu. Jadi belum apa-apa sudah diasumsikan terdahulu. Contohnya misalkan semua pria perokok adalah jantan, sebab hanya pejantan yang berani menentang bahaya gitu. Jadi tolak ukur kejantanan pria itu hanya diukur menggunakan rokok atau tidaknya, merokok atau tidaknya. Itu juga masuk dalam salah satu logical fallacy. Dan selanjutnya itu yang ke-8 ada false dilemma. Nah, jenis false dilemma ini juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi false dilemma itu adalah satu kesesatan berpikir yang membuat pihak pertama seolah-olah hanya memberikan dua pilihan dari argumen pada pihak kedua gitu. Nah, contohnya itu apa? Misalkan ada teman yang lagi curhat, kemudian temennya itu hanya memberikan tanggapan, kamu nggak punya pendirian kalau cuma bisa ngikutin orang lain gitu. Nah, argumen itu kan hanya menawarkan dua pilihan, mengikuti dirinya atau mengikuti orang lain. Dia tidak memberikan alternatif lain, sehingga justru malah jawaban itu malah membingungkan gitu. Itu juga masuk dalam false dilemma. Yang ke-9 itu ada apple to nature. Jenis sesat pikir yang satu ini itu biasanya membuat orang berpendapat kalau semua hal yang alami adalah baik, benar, dan tidak terbantahkan sama sekali. Padahal kan belum tentu hal-hal alami itu baik, malahan justru cenderung terlihat buruk atau jahat. Misalkan apapun kembali ke alamiah saja gitu. Yang ke-10 ada anekdot. Anekdotal ini bisa merupakan suatu jenis logical fallacy yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena orang yang mempraktekkan jenis logical fallacy ini akan menggunakan pengalaman pribadi ataupun sampel tertentu untuk dijadikan argumen secara subjektif. Jadi contohnya misalkan ini, ada orang mengalami sesuatu, kemudian pengalamannya itu digeneralisasikan ke semua orang. Padahal belum tentu orang tersebut itu bisa menerapkan apa yang dia alami, karena setiap orang itu kan beda-beda gitu. Misalkan contoh, saya itu bisnis es teh manis, sudah buka cabang di 11 kota dan itu sudah dipastikan berhasil gitu. Coba kamu bisnis es teh juga, saya yakin kamu akan berhasil gitu. Jadi menerapkan pengalamannya agar diikuti orang lain, dan itu menjadi argumen yang sangat subjektif. Yang ke-11 itu ada namanya ad ignorantum, yaitu sesat pikir yang sejatinya itu hampir sama seperti mengeneralisasikan sesuatu, tetapi hanya terpaku pada satu subjek saja. Biasanya orang dengan ad ignorantum ini akan menganggap satu hal itu sama dengan yang lainnya sehingga berpotensi menimbulkan konflik gitu. Misalkan kayak gini, ada seseorang yang tidak suka dengan satu lagu dari seorang musisi gitu. Kemudian dia akan mengatakan bahwa semua lagu dari musisi tersebut itu nggak enak. Ya sama sih, mengeneralisasikan juga gitu. Tapi ini lebih kepada dia hanya melihat satu sampel, kemudian dia langsung menjudge bahwa semua lagu dari musisi itu nggak enak gitu. Yang ke-12 itu ada the gambler's
fallacy. Nah, jenis logical fallacy ini nih yang kemarin rame ketika ada sultan muda yang ditangkap polisi yang lagi maraknya trading investasi. Jadi itu juga masuk dalam salah satu logical fallacy, namanya the gambler's fallacy. Nah, the gambler's fallacy ini adalah kesesatan berpikir yang sering muncul ketika misalkan kamu mempertaruhkan sesuatu atau menanam aset di sebuah investasi, tapi bentuknya itu taruhan. Secara garis besar seperti ini. Gambler's fallacy itu merupakan pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kebetulan jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Contohnya misalkan kamu berpikir bahwa berinvestasi di saham A akhir-akhir ini sedang turun, pasti nanti akan naik. Jadi langsung kita tuh mengambil kesimpulan berpikir kalau besok itu pasti akan naik. Itu kan kemarin rame tuh tentang investasi. Jadi rata-rata generasi muda itu dalam dunia investasi itu bukan mengetahui tentang dunia investasinya, tetapi hanya gambling saja. Saya akan investasi mumpung ini sedang turun, karena saya yakin besok pasti akan naik secara alami. Padahal nggak ada itu namanya investasi naik turun secara alami. Ada ilmu untuk menganalisisnya, apakah ini besok akan naik atau malah nambah turun gitu. Nah, itulah macam-macam logical fallacy ya. Masih ada 12 lagi yang nggak dibahas. Mungkin bisa nanti saya buatkan part keduanya. Dan saya kira kita semua penting ya untuk mengetahui tentang logical fallacy agar kita tidak terjebak dalam pemikiran yang sesat dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana Tuhan sudah menganugerahkan kita akal, akan tetapi kita tidak bisa memaksimalkan penggunaan akal dan malah justru sering terjebak dalam tadi logika yang sesat atau logical fallacy itu.